Shalom, shalom Bapak Ibu. Masih tetap semangat. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Biarkan hati kita untuk menyembah Dia. Mungkin kita membawa suasana hati kita yang mungkin tidak mengenakkan, tapi di tempat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Biarkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Haleluya. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat Kami mau syukur. Haleluya. Glory.
kasih terima Tuhan. kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau memuji. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Nyanyi Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yang disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita akan buka di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ulangan pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah kasih kepada Allah, ini ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Ulangan, mengapa disebut kitab Ulangan? Kitab Ulangan ini adalah, ya memang namanya ulangan, ini adalah ulangan dari kitab Keluaran. Ya, ulangan dari kitab Keluaran. Apa yang tertulis dalam kitab Keluaran berkaitan dengan hukum-hukum Tuhan, itu ditulis kembali di dalam kitab Ulangan. Nah, maksudnya bagaimana, mengapa harus diulang kembali? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel itu melalui sampai ke tanah Kanaan itu sebenarnya melalui 3 proses, 3 tahap. Pertama adalah bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir.
Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka itu statusnya adalah budak. Sebagai budak memang di Mesir ada makanan di situ. Di Mesir ada makanan untuk mereka makan, tapi batin mereka itu sangat sakit, mengenaskan hidup mereka karena mereka adalah budak, mereka orang yang tertindas di Mesir. Kerja paksa itulah yang mereka lakukan. Kemudian Tuhan membawa mereka untuk masuk ke tanah Kanaan melalui namanya padang gurun. Itu adalah tahap yang kedua. Di padang gurun inilah bangsa Israel mereka mendapatkan makanan secukupnya. Air kadang mereka kurang. Makanan mereka Tuhan berikan setiap pagi dengan secukupnya. Tapi batin mereka merdeka karena mereka adalah orang yang sudah bebas dari penjajahan Mesir. Nah, tahap yang ketiga adalah ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Di tanah Kanaan mereka ini berperan sebagai tuan. Ya. Tuan yang mana di tanah Kanaan mereka akan mendapatkan sebuah keadaan yang sangat baik. Susu dan madu itulah yang ada di negeri Kanaan. Nah, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, maka ditulislah kembali, disampaikanlah kembali hukum yang dulu pernah diperintahkan oleh Tuhan supaya disampaikan kepada orang-orang Israel. Tapi bangsa Israel banyak mereka yang mati karena mereka memberontak, karena mereka bersungut-sungut, karena mereka tidak taat kepada Allah, banyak mati di padang gurun. Nah, kepada generasi berikutnya Tuhan memerintahkan sampaikan kembali hukum ini ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Mengapa harus disampaikan? Supaya ketika mereka hidup dengan makmur, hidup dengan layak, mereka tidak lupa kepada Tuhan. Itu tujuannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya ketika kitab Ulangan ini ditulis, ya, Tuhan berfirman, ya, dalam kau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, supaya baik keadaanmu. Itu firman Tuhan. Supaya baik keadaanmu. Kata baik keadaanmu, ya, kata baik keadaanmu di dalam kitab Ulangan ini ditulis kurang lebih sekitar 10 kali. Supaya baik keadaanmu. Kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu ditulis kurang lebih 12 kali dalam kitab Ulangan. Jadi sesuatu yang imbang. Artinya adalah sebuah keadaan yang baik itu akan terjadi ketika umat Israel mereka itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan mereka. Ini sesuatu yang imbang. Kalau mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka keadaan yang baik itulah yang akan mereka terima. Saya kira ini hukum rohani, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hukum rohani ini hukum yang berlaku juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, maka keadaan yang baik pasti akan terjadi dengan kehidupan kita. Karena ini adalah hukumnya Tuhan dan ini hukum rohani. Amin Bapak Ibu. Ini hukum yang dari Tuhan, gak bisa disangkal. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, so pasti bahwa keadaan baik itu yang akan didapatkan. Itu yang akan dialami saat itu kepada orang Israel, dan saya percaya itu kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan hingga sekarang ini.
firman ini disampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Apa itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu adalah mengasihi yang dimana di dalamnya itu ada rasa takut akan Tuhan. Itu ada di dalam diri orang itu. Takut akan Tuhan itu kita sendiri yang tahu. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi kita sendiri apakah aku takut akan Tuhan? Karena memang mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu ada perasaan sikap bagaimana kita itu memiliki sikap takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan kekuatan kita. Saya kira setiap kita punya kekuatan. Apa sih kekuatan kita? Bapak Ibu itu punya kekuatan. Anda diciptakan di dalam dunia ini, semua orang itu diberikan karunia, diberikan kekuatan. Jadi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa aku nggak bisa apa-apa, tidak. Semua yang diciptakan Tuhan pasti punya kekuatan. Dan Tuhan ingin engkau mengasihi Tuhan dengan kekuatanmu. Kekuatanmu apa? Kalau orang yang punya kekuatan diberikan karunia dalam hal bernyanyi, baiklah Anda memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Engkau diberikan karunia untuk melayani, layani dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Ada orang yang diberikan kekuatan dalam hal finansial, layani Tuhan dengan finansialmu, dengan keuanganmu. Saya percaya bahwa hukum rohani ini, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau itu kita lakukan dengan baik, firman Tuhan, baiklah supaya baik keadaanmu. Jadi sebenarnya perintah Tuhan itu bukan untuk mengekang kita. Ya, bukan untuk mengekang kita. Aduh, jadi orang Kristen itu susah. Loh, itu salah. Kalau kita sebagai orang tua, kita memberikan peraturan, ya kamu harus belajar seperti ini. Sebenarnya untuk apa itu? Untuk anak atau untuk orang tua? Kita lakukan itu untuk anak. Benar gak? Orang tua kan ngajari, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Itu peraturan itu diberikan bukan untuk orang tua. Tapi peraturan itu diberikan untuk anak supaya anak itu keadaannya di kemudian hari itu akan baik. Tuhan ketika memberikan kepada kita peraturan bukannya itu mengekang kita, bukan itu supaya kita tersiksa sengsara, bukan. Firman Tuhan mengajarkan, menyampaikan supaya baik keadaanmu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Supaya baik keadaanmu. Orang tua memberikan peraturan kepada anak supaya baik keadaannya, ya, tidak salah pergaulan dan lain sebagainya. Kita pun juga diberikan peraturan oleh Tuhan supaya baik keadaan kita. Ya, jadi kalau ada peraturan, waduh jadi orang Kristen itu susah ya, banyak aturan-aturan. Enggak. Kalau kita belajar taat, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka keadaan yang baik itu yang akan kita alami. Itu hukum rohani dan itu nggak bisa disangkal. Nah, pertanyaannya seperti ini, keadaan baik itu seperti apa? Saya coba lihat di dalam terjemahan yang lain, arti dari keadaan baik, ya, supaya baik keadaanmu, itu artinya satu, tentram. Supaya kamu hidupmu tentram. Yang kedua, supaya kamu makmur. Yang ketiga, supaya kamu sehat. Ya, makmur, sehat, sejahtera. Bukankah itu sesuatu yang didambakan dalam hidup kita dan Tuhan ingin bahwa anak-anaknya itu mengalami hal seperti itu.
makmur, sehat, damai, sejahtera. Amin Bapak Ibu. Loh, amin Bapak Ibu. Itu keadaan baik yang Tuhan ingin berikan kepada kita, itu seperti itu. Sehat, makmur, damai, sejahtera, sukacita. Itu keadaan baik. Supaya baik keadaanmu, itu maksudnya seperti itu. Jadi mengapa bangsa Israel ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, ini diulang lagi. Itu zaman dulu, ya, zaman Musa pertama kali mendapatkan hukum dari Tuhan, itu disampaikan kepada orang Israel. Kata, ketika orang Israel mau masuk tanah Kanaan, hukum itu diulang lagi, sampaikan lagi kepada mereka, supaya mereka ketika makmur hidupnya, baik hidupnya, mereka tidak melupakan Tuhan. Kalau mereka melupakan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, mereka dalam keadaan yang tidak baik nantinya. Tapi kalau mereka tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka mereka akan mengalami keadaan yang baik. Ini hukum Tuhan. Kira hukum itu kita pegang, kita belajar kasih Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.